Pemeriksaan ginekologi. Perkenalkan, saya Timothy David Lengkong. Jadi pertama kita akan menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian setelah itu kita menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu melakukan anamnesis atau wawancara pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian kita menanyakan riwayat kesehatan reproduksi berupa tanggal haid terakhir, lama haid, pola perdarahan haid, riwayat paritas dan riwayat persalinan terakhir, riwayat kehamilan ektopik, riwayat nyeri yang hebat setiap haid, riwayat anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual, riwayat infeksi panggul, riwayat berganti-ganti pasangan, dan riwayat penderita kanker serviks. Serta jangan lupa untuk kita tanyakan riwayat penggunaan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pemeriksaan ini dapat menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, namun tidak membahayakan. Setelah itu kita tanyakan kesediaan pasien untuk diperiksa. Lalu diminta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan mencuci area genitalia dengan air mengalir dan sabun. Setelah itu melepaskan celana dan berbaring di meja ginekologi. Persiapkan alat dan bahan, spekulum cucur bebek, rintang kapas, larutan antiseptik, gel handskun steril, apron, dan piala ginjal sebagai wadah untuk alat bekas pakai. Selanjutnya, pemeriksa mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Setelah itu kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pemeriksaan ginekologi. Palpasi daerah perut, apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kita mengenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Kemudian pemeriksa menggunakan handskun steril sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Jangan lupa untuk mengatur arah sumber cahaya dan inspeksi pada daerah genitalia eksterna apakah ada lesi kulit, massa, discharge pada vagina, tanda-tanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Kemudian lakukanlah toilet vulva dari depan ke belakang, dari labia mayor kanan ke labia mayor kiri, dan pada bagian tengah. Kemudian palpasi kelenjar scan dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7 untuk menentukan apakah ada massa kistik, bengkak, tanda radang, nyeri, atau DU. Lakukan pemeriksaan in speculo menggunakan spekulum cucur bebek yang panjang dan ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina ibu. Gunakan gel untuk lubrikasi spekulum agar tidak nyeri. Pertama-tama kita meminta ibu untuk mengambil nafas yang dalam pada saat akan dimasukkan spekulum. Lalu kita masukkan spekulum dengan tangan kiri menekan pada komisura posterior dan tangan kanan memasukkan spekulum dengan posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu kancingkan sekrupnya. Setelah terpasang, kita akan memulai untuk menginspeksi serviks. Pertama-tama kita memvisualisasi apakah porsi terlihat atau tidak. Dan setelah porsi terlihat, evaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, berbenjol-benjol, ataukah porsi licin. Lihat OUE apakah terbuka dan tertutup. Apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir eksudat darah dapat dibersihkan agar visualisasi porsi dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dengan mengendurkan sekrup yang terkunci. Lalu tekan kembali ke tempat semula dengan tidak menyentuh pada peralatan lain yang belum digunakan. Kemudian lanjut pada pemeriksaan palpasi bimanual. Pisahkan kedua labia dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dengan jari tengah ke kanan ke dalam vagina dalam posisi lurus. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung jari tangan kiri di suprasimfisis untuk menentukan arah, besar, dan posisi, serta konsistensi uterus. Lakukan pemeriksaan untuk menentukan konsistensi serviks, adnexa, dan parametrium kiri dan kanan. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor, dan kita pastikan gerakan serviks bebas. Setelah itu, keluarkan jari-jari yang berada di vagina, angkat tangan kiri, dan melakukanlah toilet vulva. Dapat dilakukan pemeriksaan rektovaginal bila ada indikasi seperti kesulitan menentukan besar uterus retroversi atau apakah adanya tumor pada kavum douglasi. Pemeriksaan sudah selesai, minta ibu memakai kembali pakaian
Setelah itu merendam seluruh peralatan yang sudah dipakai dalam larutan klorida 0,5% selama 10 menit untuk dekontaminasi. Jangan lupa untuk membuang bahan-bahan yang sudah tidak dipakai lagi ke tempat yang sudah disediakan. Celupkan kedua tangan yang masih memakai handskun ke dalam larutan klorin. Setelah itu melakukan cuci tangan 6 langkah yang direkomendasikan oleh WHO, memberitahukan hasil pemeriksaan pada pasien, menjelaskan diagnosis atau kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Jangan lupa untuk melakukan konseling khusus dan penata laksanaan. Terima kasih.